Ibu bapak, saudara-saudari dan adik-adik yang terkasih, pernahkah kita merasa senang kalau misalnya kita itu disapa dengan orang yang kita kagumi? Dimana kalau kita melihat orang yang kita kagumi itu kita akan merasa senang, merasa bahwa segala waktu itu tidak penting, yang penting aku bisa melihat, bertemu bersama mungkin ya. Ya itulah yang namanya kehidupan. Bagaimana dalam kehidupan kita ada suatu ketertarikan yang dapat mengalihkan pikiran kita dan juga membuat kita selalu berharap supaya kita bisa merasakan sukacita dari kekaguman itu. Bacaan Injil pada hari ini dari Lukas 19 ayat 1 sampai 10. Sakeus juga memiliki kekaguman pada Yesus. Dia penasaran, dia merasa bersemangat untuk melihat sosok Yesus. Sakeus tidak berharap apa-apa, dia hanya ingin melihat Yesus. Sampai di tengah kerumunan dia mau memanjat pohon ara demi melihat Yesus. Tetapi yang terjadi tidak hanya berhenti di situ. Yesus menghampiri Sakeus dan mau berkunjung ke rumahnya. Kita pasti juga merasa terheran-heran. Wah, Sakeus ini adalah orang yang beruntung. Padahal dalam kitab suci, Sakeus itu juga orang yang dinilai jelek, tidak punya simpati kepada orang-orang miskin karena dia adalah pemungut cukai. Tetapi Yesus mau hadir kepada diri Sakeus juga membuat orang terkejut. Kenapa kok Yesus mau sama orang yang berdosa? Bukan sama orang-orang yang saleh, bukan sama orang-orang yang baik perilakunya dan disenangi oleh banyak orang, tetapi sama sosok Sakeus yang sebetulnya orang-orang itu menghindar dari Sakeus. Tuhan selalu menyapa kita dalam kehidupan kita dengan orang-orang terdekat kita, dan dimana sapaan itu terkadang juga bisa mempengaruhi diri kita. Apakah kita mau menjadi pribadi yang lebih baik, apakah kita juga malah menjadi pribadi yang lebih buruk? Tentu sapaan antar sesama manusia itu juga mengarahkan kita untuk selalu berelasi dan juga mau menunjukkan sikap kita yang lebih baik. Memang kita sebagai manusia adalah sosok-sosok yang tidak pantas, karena kita juga tidak boleh memantaskan diri kita sebagai pribadi yang paling baik, pribadi yang paling hebat. Tetapi kita harus rendah hati, mengakui dan juga bersimpati kepada orang-orang lain. Maka tentu arahnya adalah Tuhan akan hadir pada diri kita semua. Bukan karena kita buruk, bukan karena kita punya pengalaman yang jelek, Tuhan menjauhi kita. Tapi mungkin disitulah kita diuji bagaimana kesetiaan kita mau tetap setia kepada Allah dan kembali kepada Allah. Kalau kita sudah membuktikan cinta itu kepada Allah, pasti kita juga akan senantiasa diberkati Allah. Karena berkat Allah juga pasti hadir dari orang-orang di sekitar kita. Maka marilah kita memaknai relasi kita dengan Allah. Pengalaman apa saja yang membuat kita dicintai oleh Allah dan membuat kita kagum kepada Allah atas kasih dan berkatnya. Dengan itu kita bisa membagikan berkat kepada sesama karena kita percaya bahwa Tuhan selalu senantiasa memberkati kita semua.